Biasanya ketika kita bicara tentang financial freedom, yang menjadi fokus utamanya adalah jumlah pendapatan kita. Tapi di video ini kita akan belajar bahwa faktor utamanya adalah seberapa besar pengeluaran kita tiap bulannya. Financial freedom atau bebas finansial merupakan status di mana kita udah memiliki pendapatan yang cukup tanpa harus bekerja secara aktif lagi. Hal ini bisa dicapai dengan memanfaatkan bunga dari uang yang kita miliki. Tentu aja bagi banyak orang ini adalah target finansial mereka. Aku nggak tahu nih kalau kamu gimana. Semoga udah punya target finansial juga ya. Dan kalau misalkan kamu tertarik tentang topik financial freedom, semoga video kali ini bermanfaat untuk belajar hal yang baru. Nah, balik lagi tentang financial freedom. Contohnya nih, kita udah punya uang yang cukup banyak di bank, jadi kita bisa hidup tiap bulannya cukup dari bunga deposito aja. Misalnya nih, kita punya uang 1M di bank, maka dengan bunga deposito 4% net setahun, kita bisa mendapatkan pemasukan sekitar 3,3 juta rupiah tiap bulannya dari bunga aja. Dan selama pengeluaran kita nggak lebih dari 3,3 juta rupiah itu, maka kita udah bisa hidup tanpa perlu kerja lagi. Simpelnya seperti itu. Tapi jumlah pengeluaran tiap orang kan beda-beda ya. Ada orang yang bisa hidup dengan 3,3 juta rupiah aja per bulannya. Ada juga orang yang pengeluarannya lebih besar karena memang tanggungannya lebih banyak. Terlepas dari berapa jumlah pengeluaran ataupun pendapatan kita, setelah nonton video ini, harapannya kalian bisa menghitung sendiri berapa banyak uang yang kalian perlukan untuk mencapai financial freedom. Dan berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk mencapai financial freedom dengan pendapatan saat ini dan pengeluaran yang kalian tentukan sendiri. Sumber inspirasi dari video kali ini yaitu penulis buku finansial juga, yaitu Rob Berger. Rob adalah penulis buku Retire Before Mom and Dad, dan dia sendiri sudah berhasil mencapai bebas finansial di umur 49 tahun dari pekerjaannya sebagai pengacara. Aku pribadi sangat suka tokoh-tokoh seperti ini, tokoh-tokoh yang hidupnya masih relatable dengan orang-orang seperti kita. Jadi bukan seperti Cristiano Ronaldo atau Kim Kardashian yang pendapatannya gede banget, jadi kayak melintir gitu. Nah, tokoh-tokoh seperti Rob ini pendapatannya bisa dibilang kategori normal, yang masih bisa achievable oleh banyak orang juga. Orang-orang seperti ini mengandalkan kedisiplinan, bahkan bisa puluhan tahun hingga akhirnya mereka bisa sukses. Oke, sekarang balik lagi. Jadi ada satu fakta penting seputar bebas finansial, yaitu bebas finansial bukan artinya kita harus hidup mewah. Bebas finansial bukan artinya kita punya uang yang tidak terbatas sehingga kita bisa foya-foya. Konsepnya menarik, karena aku rasa banyak sekali orang yang berpikir bahwa yang namanya bebas finansial itu artinya kita udah punya uang yang banyak banget, sehingga kita bisa membeli apapun tanpa harus memikirkan harga atau membatasi diri dalam hal pengeluaran. Misalnya beli barang mewah, hidup boros, keliling dunia dengan gaya hidup tidak terbatas. Ternyata nggak juga sih, bebas finansial bukan artinya kita hidup mewah. Kita bisa loh bebas finansial, tapi dengan gaya hidup yang sederhana. Malah semakin kecil dan sederhana gaya hidup kita, semakin cepat kita bisa bebas finansial. Menurut Rob, kunci utama untuk mencapai bebas finansial itu bukanlah jumlah pendapatan kita, tapi jumlah pengeluaran kita tiap bulannya. Untuk mencapai bebas finansial, ada 7 level. Level pertama, punya tabungan untuk pengeluaran 1 bulan. Level kedua, punya tabungan untuk pengeluaran 3 bulan. Level ketiga, punya tabungan untuk pengeluaran 6 bulan. Dan berikutnya. Hingga akhirnya level 7, yaitu memiliki tabungan untuk pengeluaran selama 25 tahun. Jadi bedanya adalah kita punya tabungan untuk pengeluaran selama berapa lama. Nah, kalian nggak usah pusing dulu dengan level-level ini, karena magic number untuk mencapai kebebasan finansial sendiri ada di level 7, yaitu memiliki tabungan untuk pengeluaran selama 25 tahun. Angka ini didasarkan pada 4% rule. Apa itu 4% rule? Ini adalah sebuah aturan yang lumayan umum digunakan untuk perencanaan keuangan. 4% rule ini digunakan untuk menghitung kira-kira kita butuh tabungan berapa sih agar bisa membayar pengeluaran kita tiap tahunnya. 4% ini adalah angka yang aman. Contohnya aja, bunga bank sendiri berkisar antara 4 hingga 6% per tahun. Setelah potong biaya administrasi dan lainnya, maka 4% adalah angka yang lumayan umum. Balik lagi ke level 7 tadi, kata kuncinya di sini adalah pengeluaran. Semakin kecil pengeluaran kita, semakin cepat kita bisa mencapai level 7. Selain itu, berapa banyak uang yang perlu kita tabung bergantung pada berapa besar pengeluaran kita.
Jadi ceritanya si Rob Berger ini sudah berhasil masuk ke level 7. Dan menurut dia, kalau kita udah punya banyak tabungan yang bisa mengcover hidup kita selama 25 tahun, kemungkinan besar kita sudah tidak perlu mencari nafkah lagi. Ini menggunakan asumsi kita menarik uang tabungan 4% setiap tahunnya, yaitu dari 4% rule tadi. Yang lebih menarik lagi, perhitungan ini tetap berlaku sama meskipun jumlah pendapatan kita berbeda-beda. Baik itu buat kita yang memiliki gaji 5 juta per bulan maupun kita yang memiliki gaji 20 juta per bulan. Berapa lama waktu kita mencapai kebebasan finansial itu bergantung pada berapa banyak uang yang kita keluarkan dan berapa banyak uang yang kita simpan, bukan berapa banyak pendapatan kita. Rumus yang digunakan Rob Berger untuk menghitung berapa jumlah yang kita butuhkan untuk mencapai financial freedom adalah jumlah pengeluaran dikali 12 bulan dikali 25 tahun. Sebagai ilustrasi ya, kalau kita butuh 3 juta rupiah aja untuk hidup tiap bulannya, artinya kita sudah bisa mencapai financial freedom kalau kita punya tabungan 900 juta rupiah di bank. Angkanya berasal dari 3 juta dikali 12 bulan dikali 25 tahun. Angka ini memang nggak kecil ya, butuh usaha dan waktu untuk mendapatkannya. Tapi bayangin deh, kalau punya 900 juta rupiah di bank selama kita nggak foya-foya, kita nggak perlu lagi menjadikan pekerjaan sebagai suatu keharusan untuk membiayai hidup kita sehari-hari. Tapi justru kita bisa menghabiskan waktu kita untuk mengerjakan hal-hal yang benar-benar kita suka dan meaningful untuk kehidupan kita. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita mau punya gaya hidup yang lebih mewah, contohnya pengeluaran bulanan sebesar 15 juta rupiah per bulan, artinya kita butuh 4,5 miliar rupiah di tabungan supaya bisa bebas finansial. Semuanya tergantung pilihan dan keputusan kita, mau bebas finansial dengan gaya hidup seperti apa. Pertanyaan berikutnya, setiap orang kan memiliki pendapatan dan pengeluaran yang berbeda-beda. Nah, khusus untuk kamu, berapa tahun sih sampai kamu akhirnya bisa bebas finansial? Sumber referensi dari kalkulator ini adalah dari situs Do Roller milik Rob Berger. Aku mengubah rumusnya dan menerjemahkannya jadi bahasa Indonesia supaya kamu bisa lebih gampang memahaminya. Kalau mau lihat kalkulator aslinya juga aku taruh di dalam sheet yang sama. Sebagai informasi juga, kalkulator ini tidak menghitung inflasi. Untuk cara pakai kalkulatornya, kita hanya perlu memasukkan 4 angka. Pertama, jumlah tabungan tahunan kita berapa. Yang kedua, jumlah pengeluaran tahunan kita berapa. Yang ketiga, total jumlah tabungan saat ini berapa. Dan yang terakhir, persentase return investasi tiap tahunnya berapa. Nanti setelah dimasukkan, kamu akan mendapatkan angka jumlah uang bebas finansial versi kamu dan butuh berapa lama hingga uang itu bisa terkumpul. Sebagai asumsi awal, kita bisa berhasil menabung 24 juta rupiah tiap tahunnya dan ingin bebas finansial dengan pengeluaran 48 juta rupiah per tahunnya dengan tidak ada tabungan sama sekali saat ini. Artinya, kita butuh menabung selama 27,5 tahun. Itu menggunakan asumsi kita hanya punya deposito di bank. Jadi, return investasi per tahunnya yaitu 4% aja. Di bagian bawahnya ada ilustrasi tambahan supaya kita paham betapa pentingnya kalau kita bisa ubah 2 variabel utama, yaitu persentase tabungannya dan besarnya return investasi tiap tahunnya. Kalau kita berhasil menabung 5% lebih banyak aja tiap bulannya, kita bisa lebih cepat bertahun-tahun lebih awal untuk mencapai bebas finansial. Sama juga halnya buat return investasi. Beda 1% per tahun aja sangat terasa. Inilah kenapa aku juga sarankan kita semua mulai belajar cara berinvestasi supaya uangnya bisa bertumbuh di atas inflasi. Nah, kalau kalian mau ubah-ubah sheetnya, silakan di-copy sendiri ya. Kesimpulannya adalah gaji lebih besar memang lebih baik. Tapi berapa banyak kita bisa menabung tiap bulannya juga sangat penting. Semakin sederhana gaya hidup kita, akan semakin cepat bisa bebas finansial. Yang tidak kalah pentingnya itu adalah investasi dan juga asuransi. Investasi itu ibaratnya pedang, semakin besar dan tajam, maka semakin cepat kita bisa bebas finansial. Aku sendiri taruh uang di berbagai tempat untuk diversifikasi risiko, seperti di saham, deposito, reksadana, dan peer-to-peer lending. So far, secara total, aku masih berhasil meraih return di angka 8% dari semua investasinya. Sedangkan asuransi itu lebih seperti perisai untuk menjaga supaya uang di tabungan tidak terkuras signifikan untuk hal-hal darurat.
Dan terakhir, harus bersabar ya guys. Ini memang bukan tips dalam sebulan bisa langsung bebas finansial. Yang namanya bebas finansial itu butuh waktu untuk mencapainya. Jadi ayo kita bersama-sama kerja keras, disiplin menjaga pengeluaran, dan menabung. Terima kasih sudah nonton video tips hemat kali ini sampai habis. Kalau suka dan berguna, tolong di like dan di subscribe ya. Kalau kamu punya cerita soal perjuangan finansial, yuk kita bahas bareng di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya ya.